buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan kami ke sini Bu untuk melakukan wawancara terhadap Ibu tentang analisa sistem yang ada di ruang BK ini. Oke. Perkenalkan, saya Roja Angelita dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengarayan, dan rekan saya nama saya Alisa Sabila dari Prodi Sistem Informasi dan juga dari Universitas Pasir Pengarayan. Langsung saja ya Bu, kita masuk ke pertanyaannya. Jadi sini kami ingin bertanya kepada Ibu, sejak kapan layanan bimbingan konseling di sekolah ini berjalan? Untuk sistem Sejak kapan layanannya berjalan? Layanan bimbingan konseling sekolah ini berjalan. Memang dari dulunya itu memang sudah ada layanan konseling bimbingan konselingnya. Memang dari dulu sudah ada layanan konseling bimbingan konselingnya. Kalau dari Ibu sejak tahun 2015. Berarti udah lama ya? Ya, udah lama, dari tahun 2015. Tapi untuk yang sebelumnya sudah ada bimbingan konselingnya di sekolah ini. Berarti sejak SMK dibangun ya? Iya. Berarti sebelum Ibu Megan juga udah berjalan gitu ya bimbingan konselingnya? Mungkin sama yang guru yang lain gitu. Tapi kalau untuk secara pribadi, untuk bimbingan konselingnya itu Ibu dari sininya dari 2015 sampai sekarang. Jadi ya Bu, apa tujuan utama layanan bimbingan konseling ini bagi siswa? Oke, layanan bimbingan konseling ini adalah merupakan layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk siswa itu bisa mandiri, mandiri sesuai dengan perkembangannya. Setelah itu siswa itu dapat mencari kalau seandainya ada permasalahan bisa dicarikan solusinya. Di sini guru BK membantu bagaimana siswa itu bisa memecahkan permasalahannya, bisa berkembang sesuai dengan umurnya. Berarti tujuannya untuk membantu siswa itu lebih baik lah gitu ya Bu ya. Terus yang ketiga Bu, apakah layanan BK memiliki prosedur atau aturan tertentu dalam menangani keluhan siswa? Oke, untuk prosedurnya itu ada tahapannya. Dia ada tahapannya. Kalau setelah itu disesuaikan dengan kasusnya. Apabila kasusnya itu berupa pelanggaran, contohnya alfa, cabut, itu sistemnya itu berawal dari bawah, dari guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran berhak untuk melaksanakan pembinaan di situ. Setelah itu nanti kalau seandainya tidak ada perubahan, ada wali kelas. Wali kelas menanganinya, karena mungkin wali kelas itu adalah orang tua di kelas tadi. Jadi orang tua harus tahu permasalahan anaknya seperti apa. Kalau tidak ada juga, nanti ada guru BK yang mendampingi. Sebenarnya apa permasalahan anak ini? Kalau tidak ada juga, nanti ada kajur. Dan tingkat atasnya ada kesiswaan dan kepala sekolah. Begitu tahapannya. Sementara untuk permasalahan yang mungkin secara pribadi, permasalahan mental anak atau permasalahan yang berkenaan dengan pribadi, umpamanya permasalahan yang mungkin dia bukan dikategorikan pelanggaran, hanya mungkin permasalahan pribadinya. Iya, misalnya dari keluarganya gitu yang bikin dia malas sekolah atau alpa gitu terus ya kan. Bisa nanti siswa itu langsung ke guru BK untuk bercerita. Atau mungkin nanti ada guru BK melihat dia itu pengen ada kategorinya pengen di konseling gitu. Bisa guru BK langsung memanggil, atau mungkin rekomendasi dari wali kelas, Ibu ini ada anak yang mungkin perlu bimbingan. Nanti wali kelas bisa mentransfer ke BK langsung. Berarti dia bertahap ya, dari bawah dulu baru sampai ke atas ke kepala sekolahnya gitu. Oh, berarti di sini
yang dapat menyampaikan keluhan itu nggak cuma si korban aja. Iya, kalau untuk menyampaikan keluhan itu permasalahan ya, bukan saja dari siswa langsung bisa juga, rekomendasi dari wali kelas atau mungkin dari guru mata, iya dari teman bisa juga. Nanti bisa langsung berkonsultasi dengan guru BK-nya langsung. Tapi kalau untuk pelanggaran, ibaratnya kategorinya ringan, itu masih guru mata pelajaran, guru wali kelasnya yang menangani dulu gitu. Nah, setelah itu nanti baru naik ke atas gitu. Ada Ya, tahapan-tahapannya. bertahap gitu ya. Sini apakah ada jadwal khusus untuk layanan konseling atau penanganan penanganan keluhannya? Kayak jadwalnya gitu ada nggak? Kalau untuk jadwalnya, untuk masuk ke kelasnya itu tidak ada. BK tidak dimasukkan ke jadwal ke kelas. Tapi mungkin kita bisa mungkin patroli, melihat bagaimana situasi di dalam kelas. Bisa nanti umpamanya dalam 1 minggu itu nanti kita bisa masuk ke kelas, melihat bagaimana situasi tersebut gitu. Atau mungkin nanti pas waktu guru nggak masuk berhalangan, kalau seandainya ada informasi kita akan masuk ke kelasnya gitu. Setelah itu nanti untuk jadwalnya itulah tadi jadwal masuk kelasnya nggak ada. Setelah itu nanti jadwal untuk penanganan secara pribadinya mungkin itu bisa disebutkan sifatnya kondisional, kondisi, sesuai dengan keadaan anak itu gitu. Atau mungkin nanti sesuai dengan rekomend dari wali kelas. Wali kelas umpamanya menyampaikan anak ini kayaknya perlu ditangani secara BK kebekaan gitu kan. Nanti untuk waktunya nanti langsung aja gitu dipanggil secara pribadi. Tidak ada jadwal khususnya. Lebih kepada kondisional. Lihat situasinya berarti ya Bu ya. Situasinya. Terus Bu, langkah pertama yang Ibu lakukan setelah mendapatkan pengaduan itu gimana? Langkah pertama yang diambil ketika mendapatkan pengaduan, pertama kita harus tahu dulu data-data anak itu. Mungkin kita bisa bertanya kepada wali kelasnya, apa sih permasalahannya, kategorinya apa saja, kriterianya, apa saja yang menjadi keluhan anak itu. Umpamanya anak sering alfa, berapa alfanya, sudah seberapa intens wali kelas untuk menangani anak tersebut. Atau bisa nanti kita tanya dengan temannya, atau guru mata pelajaran juga bisa. Setelah itu nanti baru kita panggil anak itu, baru ditanya apa permasalahannya. Ibaratnya kita komunikasikan dengan dia kan, apa permasalahannya. Terus Bu, data apa saja yang dicatat saat siswa menyampaikan keluhannya? Datanya pertama berkenaan dengan pribadinya, ya, berkenaan dengan pribadidinya. Contohnya seperti data pribadinya lah, namanya gitu, kelas berapa gitu. Apa mata pelajaran yang disenanginya, mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin apa penyebab dia bisa seperti itu. Kita gali dulu permasalahannya kan. Setelah itu baru kita langsung ke permasalahannya. Mana tahu nanti ada penanganannya seperti nasihat, kita berikan nasihat. Atau mungkin nanti ada, kamu ini harus wajib lapor nih, harus wajib lapor selama 2 minggu gitu. Terus Bu, apakah keluhannya itu dikelompokkan berdasarkan jenis tertentu gitu? Contohnya seperti apa? Atau misalnya ada yang nakal gitu kan, dikelompokkan ke yang gitu. Kalau itu lebih kepada lihat situasinya juga. Kalau umpamanya yang sering alfa, mungkin penanganannya lain pula. Atau mungkin yang sering dibully, lain pula nanti penanganannya. Ibaratnya sesuai dengan masalah.
Sering alfa kan kita lihat dari absensinya. Iya. Oh, ini kategorinya sedang Mm-mm. atau kategorinya ringan. Nah, kita kategorikan dengan itu gitu. Soalnya kelahi berarti kategorinya berat gitu. Kategorinya berat nanti harus ada harus ada guru wali kelasnya, Mm-mm. harus ada orang tuanya kalau perlu penanganan itu kan. Ini nomor 17 nih. 17. Apakah status penanganan keluhan dicatat? Iya, ada kita bukunya. Hmm. Bukunya seperti umpamanya namanya, kelasnya, permasalahannya apa, penanganannya seperti apa, udah berapa kali, apa konsekuensi dia yang didapatnya. Hmm. Kalau seandainya berulang lagi nanti konsekuensinya apa gitu. Berarti ada hukumannya gitu. Kalau BK itu bukan hukuman, Jadi? tapi kita kesepakatan. Oh, kayak bikin Kesepakatan. perjanjian. Iya, Oh. lebih kepada kontrak perilaku. Apa saja yang pasti diubahnya, kalau seandainya dia masih berulang, apa konsekuensinya. Bisa jadi dikatakan perjanjian sih sebenarnya. Hanya saja mungkin lebih halusnya kalau di BK-nya. Iya. Ngomong-ngomong soal buku tadi Bu, berarti dia pencatatannya itu masih manual? Iya, Masih manual, belum memakai yang namanya sistem? Belum. Belum. Masih pakai seperti buku. Masih buku, berarti masih nyatat manual ya? Iya. Terus Bu, untuk cara penyimpanan dari data keluhan siswa itu gimana? Kalau penyimpanannya itu secara manual juga. Masih manual Masih berarti. manual, kayak buku biasa gitu. Terus Bu, apakah data keluhan itu mudah dicari saat diperlukan? Kalau manual, namanya manual kan pasti butuh Waktu gitu. Untuk mengapakannya gitu. Mungkin bisa dikategorikan lumayan lama lah, karena masih nyari nama siswa si A Iya, yang mana gitu, masalahnya apa gitu kan. Satu. Kendala apa Bu yang sering dihadapi dalam pencatatan dan penanganan keluhan siswa? Pencatatan sebenarnya kalau keluhan ya apa ya? Kalau pencatatannya nggak terlalu rumit lah kan. Ibaratnya palingan nanti penanganannya tanggal berapa, nama, kelas, kasusnya apa, umpamanya alfa. Setelah itu penanganannya seperti apa? Datang ke ruang BK atau mungkin panggilan orang tua. Nanti konsekuensinya apa? Hasil dari pertemuan itu apa? Ataukah membuat kontrak perilaku tadi atau surat perjanjian, atau mungkin nanti dibuat kayak wajib lapor. Nah, atau mungkin nanti disuruh konsekuensinya itu sesuai dengan dia sendiri yang ngapakan, yang membuat, bukan dari guru BK. Kalau seandainya memang sudah parah, bisa jadi nanti dinaikkan ke waka kesiswaan, waka kesiswaan, atau ke kajur dulu. Pak, bagaimana ini Pak, anak Bapak udah banyak nih yang apanya. Kalau bisa nanti naik ke kesiswaan. Dan terakhir nanti ada di rapat kenaikan kelas, nanti kira-kira anak ini bisa nggak untuk dinaikkan, atau gimana solusinya anak ini gitu. Dari data yang di buku besar tadi tersimpan itu pernah hilang atau rusak nggak, Bu? Kalau pernah hilang atau rusak, tentunya lah, namanya manual kan, tercoret atau kena air, ada pernah. Berarti kayak alumni dulu tuh udah data-datanya udah Ibu apain gitu? Buku, berupa buku. Masih berupa buku ya. Terus Bu, bagaimana cara Ibu menjaga kerahasiaan dan keluhan siswa? Untuk menjaga kerahasiaan dan keluhan siswa, kalau secara pribadi Ibu, ya secara pribadi personal Ibu tidak menceritakan, ibaratnya tidak mengumbar lah dengan yang selain dari guru BK. Tapi mungkin ada beberapa person yang butuh
diberitahu. Seperti orang tua tadi gitu. Seperti orang tua, wali kelas, Kajur. Itu harus ibaratnya yang sewajarnya saja. Tapi mungkin kalau seandainya permasalahannya itu berupa yang umpamanya itu diceritakannya tentang yang ibaratnya yang sensitif lah, yang tidak boleh diapakan orang lain, itu dirahasiakan gitu, tidak diumbarkan ke orang-orang gitu. Palingan cuma sama orang tuanya Ya, gitu. sama yang berhak untuk mendapatkan informasi tadi kan. Terus menurut Ibu, apakah pengajuan di sistem BK ini butuh yang digital gitu? Ya betul. Sebenarnya ada sih sebenarnya yang dari luar kan, tapi belum kita buat, belum kita gunakan. Masih ide berarti? Masih ide. Berarti Boleh kalau seandainya memang mau membuatnya. Berarti memang kalau dibilang sistem ini butuh lah gitu Iya. biar misalnya nanti kita mau mencari nama siswa ini supaya cepat gitu, nggak perlukan waktu juga gitu kan. Penyimpanannya juga. Penyimpanannya juga. Iya, boleh. Fitur apa saja yang sebaiknya ada di dalam sistem tersebut? Kalau semisalnya sistemnya ada gitu, Ibu perlu sistemnya itu apa aja fiturnya yang perlu ada? Kayak database, penyimpanan. Mungkin nanti data pribadi. Data pribadi itu kita berupa buku, kemarin tuh berupa buku kan. Kalau seandainya memang ada fiturnya, nanti bisa saja nanti yang berkenaan dengan data pribadi tadi gitu. Misalnya kayak data pribadi, terus kayak keluhannya apa, penanganannya gimana, seperti itu. Itu harapan. Nomor 32. Apa harapan Ibu terhadap sistem penanganan keluhan siswa ini ke depannya? Harapan Ibu. Harapan Ibu untuk umpamanya ada fitur seperti itu, supaya bisa mempermudah gitu. Ibaratnya kalau seandainya memang ada fitur seperti itu bisa digunakan gitu, bermanfaat, dan mungkin lebih yang sebelumnya manual bisa mungkin lebih cepat gitu menggunakan lebih cepat. digital gitu. Udah. Baik, Cukup sekian lah Bu. Iya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.